Shalom, selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, saya dari guru SMP IPK Santo Bernardus, CGP Angkatan 10 akan melakukan supervisi akademik kepada rekan teman sejawat saya, yaitu teman saya yang di samping. Boleh silakan perkenalkan dirinya, Bu? Baik, terima kasih Bu buat kesempatannya. Perkenalkan semua, nama saya Emanuela Merlin Kandi, biasa dipanggil Ibu Merlin. Ya, saya juga mengajar sama seperti Ibu Priscila di SMP IPK Santo Bernardus pada kelas 7 ya. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih, Bu. Oke, untuk mempercepat waktu kita, saya akan melakukan observasi dulu kepada teman sejawat saya. Baik, bagaimana kabarnya Ibu Manela? Puji Tuhan, sehat-sehat Bu. Puji Tuhan. Maaf, saya mau ngambil waktunya sedikit, bisa Bu ya? Dengan senang hati Bu. Oke, nah rencanakan Ibu saya akan melakukan supervisi kepada Ibu. Jadi nanti ketika melakukan supervisi, Ibu jangan terlalu tegang ya. Yang pertama-tama saya mau lakukan dulu observasi, artinya saya ingin mengetahui dulu sih apa yang akan Ibu lakukan dan laksanakan ketika nanti Ibu disupervisi. Nah, sebelumnya saya mau tahu Bu, tujuan pembelajaran yang Ibu akan lakukan nanti ketika disupervisi apa ya Bu? Ya, baik, tujuan pembelajaran saya ada dua ya Bu. Oke. Yang pertama, peserta didik dapat memahami sifat-sifat yang berlaku pada operasi penjumlahan dan juga pengurangan pada bilangan bulat. Oke. Itu yang pertama ya dua. Bu. Dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas pada saat observasi nanti. Baik Ibu. Kemudian kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Merlin sendiri apa ya untuk anak-anak? Ya, area pengembangan juga ada dua ya Bu. Yang pertama tentang pengetahuan dan juga yang kedua ada keterampilan. Pengetahuan di dalamnya itu peserta didik dapat memahami sifat-sifat bilangan dengan menggunakan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Itu untuk pengetahuan. Kemudian yang kedua untuk keterampilan, peserta didik dapat mempraktekkan dan memperagakan operasi penjumlahan dan pengurangan dengan menggunakan alat peraga Bu. Jadi alat peraga di sini yang saya gunakan berupa sedotan. Oke, baik Ibu, terima kasih ya. Berarti nanti Ibu akan ada pengembangannya itu dua Bu ya. Yang pertama itu pengetahuan, yang kedua keterampilan. Untuk pengetahuan sendiri untuk memahami sifat-sifat dan menggunakan operasi bilangannya. Kemudian keterampilannya Ibu menggunakan alat peraga yaitu sedotan. Oke, baik Ibu. Nah, kira-kira dari Ibu yang sudah siapkan dari pengembangannya, strategi yang disiapkan Ibu bagaimana ya? Ya, kita mulai dari metode dulu ya Bu. Jadi metode yang saya gunakan itu ada dua juga Bu. Oke, banyak siap. Tidak apa Bu. Oke, siap. Jadi yang pertama itu PBL atau yang biasa kita kenal dengan problem based learning. Ya, atau permasalahan berbasis masalah. Kemudian yang kedua adalah discovery learning, penemuan. Jadi nanti dengan menggunakan LKPD, setelah peserta didik menonton tayangan video yang saya tampilkan, mereka menyelesaikan masalah melalui LKPD tersebut. Nah, di dalam LKPD tersebut saya menampilkan PBL dan juga discovery learning-nya Bu. Oke, siap. Kemudian apalagi ada lagi Bu selain metode? Ya, kemudian saya juga nanti melakukan siswa berdiferensiasi Bu. Oke, belajar berdiferensiasi ya. Betul sekali. Saya menjelaskan dengan menggunakan alat dan media kepada peserta didik dalam bentuk pengelompokan audio, kemudian visual dan juga kinestetik berdasarkan minat belajar peserta didik itu sendiri Bu. Keren, baik. Pertanyaan saya satu lagi Bu, kira-kira indikator capaian apa yang Ibu inginkan ketika supervisi? Sudah Bu? Baik, indikator pencapaian yang saya harapkan, saya berharap peserta didik tahu bagaimana mereka dapat memahami dan menyelesaikan suatu permasalahan dengan mengetahui cara-cara atau langkah-langkahnya. Itu Bu. Baik, siap Ibu, baik. Terima kasih atas jawaban-jawabannya Bu. Besok kita akan melakukan supervisi. Ibu silakan persiapkan diri supaya ketika supervisi akan berjalan dengan baik. Nah, setelah supervisi besok selesai, kita akan ngobrol-ngobrol kembali Bu untuk melanjutkan hasil tindakan observasi yang akan saya lakukan atau supervisi yang akan saya lakukan. Baik Ibu. Terima kasih Bu. Sama Bu. Oke, terima kasih. Kita akan lanjutkan besok ya Bu ya. Yang
Jadi sudah bisa diambil kan yang ini? Negatifnya keluarkan. Sedotan yang negatif dikeluarkan. Yang mana tiga kan? Dua. Gitu. Ya? Coba itu semua berapa? 7. Ada lagi? 7 semua? Bukan 2. Ambil sedotan negatif sebanyak 3. Oke, negatif sebanyak 3. Kurang, tanda kurang toh? Ya. Berarti kita mau mengambil 2 sedotan yang bernilai positif. Ada tidak di sini? Tidak toh? Tidak ada toh? Berarti kamu tambahkan ini 2 pasang sedotan yang bernilai 0. Sudah? Sudah? Contohnya ini tambahkan. Jika bernilai 0 toh? 1, 2. Sudah? Nah, kemudian sudah bisa dong diambil yang 2 positif toh? Kalian ambil. 1, 2. Sudah toh? Berarti tersisa berapa? 5. Bernilai negatif. Bisa? Bisa. Bisa? Ya. Belum paham? Coba. Siapa lagi yang mau soal? Oke, berapa? Negatif 7. Terus? Ditambah. Tambah berapa nak? Negatif 5. Oke. Kalian semua ambil sedotan yang pertama yang negatif sebanyak 7. Coba semua ambil. Sudah? Oke. Kemudian ada operasi penjumlahan. Berarti kita tambah, sedotannya ditambah. Yang ditambah sedotan berwarna apa bernilai apa? Negatif toh? Sebanyak 5. Nah, kamu tambahkan. Sudah? Sudah semua ditambahkan? Ada yang berbeda warna tidak? Tidak ada toh? Jumlahnya semua berapa? 12. Negatif 12. Katakan ya, Ibu.
Oke, bertemu kembali dengan saya, Ibu Priscilla Sudabalok, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP PPK Santo Bernardus, Timika, Papua. Hari ini saya ditemani oleh Ibu Emanuela, guru matematika yang telah diobservasi, serta ditemani oleh Ibu Novi, pengajar praktik, calon guru penggerak angkatan 10. Oke, baik. Selamat pagi Ibu, selamat pagi Ibu Novi. Nah, pada hari ini di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu tentang observasi yang telah berlangsung, kemudian yang sudah dilakukan untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang kita sudah lakukan. Ibu siap untuk pertanyaan saya dari saya ya? Oke, pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Ibu Emanuela setelah melakukan observasi yang sudah berlangsung? Oke, baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya terkait kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Perasaan yang saya rasakan, saya cukup senang ya karena bisa diobservasi oleh Ibu, tapi ada beberapa hal yang membuat saya merasa gugup dan cemas. Oke, merasa gugup ya? Iya. Kalau boleh tahu Bu, kira-kira kenapa Ibu merasa gugup? Mungkin perasaan gugup karena saya orangnya kurang pede ya kalau saya mengajar, kemudian ada orang lain yang memperhatikan saya begitu. Itu perasaan yang saya alami, gugup ya. Wajar Bu ya, normal namanya ya. Oke, baik. Yang kedua, coba bisa ceritakan kembali tentang area pengembangan apa yang Ibu telah lakukan waktu diobservasi. Oke, terkait area pengembangan ada dua ya, terkait pengetahuan dan juga keterampilan. Dimana pengetahuan itu bagaimana anak-anak dapat memahami sifat-sifat yang berlaku pada operasi pemindahan dan pengurangan nilai bulat. Kemudian keterampilan yang saya lakukan pada anak-anak, saya menggunakan alat peraga berupa sedotan. Nah, sedotan ini terbagi dari dua warna untuk lebih memudahkan anak-anak dalam memahami operasi pemindahan dan pengurangan. Kemudian terkait langkah-langkah yang saya lakukan, pertama saya memberikan tes diagnostik awal, kemudian memberikan juga pretest untuk mengetahui kemampuan anak-anak sejauh mana tentang bilangan bulat itu sendiri. Kemudian setelah itu saya membentuk kelompok berdasarkan hasil diagnostik awal dan juga hasil dari pretest. Setelah pembentukan kelompok, saya memberikan tayangan video yang akhirnya dinonton oleh anak-anak. Setelah anak-anak selesai menonton video, dibagi dalam sudah dibagi kelompok. Mereka memperhatikan video yang ditampilkan, kemudian mereka diskusi dalam kelompok dengan saya membagikan LKPD. Setelah pembagian LKPD, mereka presentasi hasil LKPD dan kami sama-sama menulis kesimpulan. Ternyata sudah keren, Ibu sudah melakukan yang terbaik. Kenapa harus harus terus semangat ya Bu ya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana daerah pengembangan Ibu yang sudah lakukan? Apakah sudah berhasil atau belum? Kira-kira? Oke, saya rasa area pengembangan yang saya lakukan dikatakan cukup ya. Sudah cukup berhasil. Walaupun masih ada beberapa kendala. Baik, kalau begitu kira-kira Bu, kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu alami ketika melakukan proses pembelajaran yang kemarin telah berlangsung? Kendala yang saya alami itu di media yang saya gunakan, media elektronik berupa laptop dan juga speaker. Kan speakernya itu Ibu observasi pada jam ke-5 ya, kalau tidak salah. Itu kan saya sudah menggunakan speaker di jam sebelumnya. Jadi pada saat observasi ternyata speakernya lowbat. Itu kendala yang saya alami. Kemudian yang kedua, seharusnya videonya itu sudah di-download. Dan saya tidak melakukan itu. Sehingga terkendala di bagian situ. Oke, siap Ibu. Kira-kira rencana kedepannya apa yang akan Ibu lakukan supaya berjalan lebih baik dari sebelumnya? Terkait rencana, mungkin saya harus mempersiapkan lebih matang lagi terkait media-media. Mungkin setelah kelas pertama selesai harusnya saya cas dulu ya, supaya untuk kelas berikutnya tidak terkendala. Siap. Kemudian videonya mungkin harusnya
di download dulu. Oke. Dan ada juga satu nih kendala yang saya lupa tadi bilang, di dalam kelas itu saya kurang mengontrol anak-anak sehingga terjadi kebisingan. Oke. Saya lebih menegaskan anak-anak terkait keyakinan kelas, bagaimana kita menghargai guru, menghargai teman. Oke. Berarti budaya positifnya saling menghargainya harus tingkatkan lagi. Siap Ibu, siap. Baik. Mudah-mudahan apa yang Bu rencanakan itu dapat berjalan dengan baik ke depannya, dan lah anak-anak lebih semangat lagi untuk belajar bahwa matematika itu tidak susah, matematika itu menyenangkan, luar biasa Bu. Kira-kira nih Bu, Ibu akan melakukan perubahannya itu kapan ya? Kapan Bu akan melakukan perubahan tersebut? Secepatnya ya Bu. Baik, secepatnya. Oke, siap Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Saya sungguh senang ya, ternyata Ibu sudah melakukan, bahkan budaya positifnya ada, cara-cara prosesnya juga sudah ada, dan hanya mungkin karena cemas ya gugup, itu wajar. Sama juga kita kalau misalnya seseorang masuk ke dalam ruangan itu biasanya rasa gugup itu ada. Ya jangankan yang baru, apalagi kita yang sudah lama saja, yang sudah sering diobservasi, kita merasa gugup. Tapi saya berharap Bu, kedepannya harus tetap antusias, semangat melakukan perubahan, dan saya akan mendengar cerita-cerita hal baru dan menarik lagi, sehingga saya melihat, wah Ibu menelah luar biasa. Baik Ibu, terima kasih untuk jawaban-jawaban yang dari Ibu berikan. Semoga kedepannya kita akan mendapatkan hasil yang baik dan melakukan proses belajar lebih menarik lagi. Dan ini saya akan berikan kesempatan untuk Ibu Novis, pengajar praktik, jika ada yang ingin disampaikan atau proses coaching kami pada hari ini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kesempatan hari ini saya dimendampingi ya. Siap, dalam Ibu. proses coachingnya, saya rasa proses-prosesnya sudah baik. Kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan mantik, memberikan jawabannya dan menemukan mana sih kekurangan atau apa yang perlu dikembangkan dan bagaimana kedepannya akan mengembangkan kompetensi yang dirasa masih kurang. Baik, terima kasih Bu Novi. Baik, proses pas observasi dan pro observasi sudah kita lakukan. Mungkin kegiatan kita sampai sini sudah selesai. Mudah-mudahan selalu kita sehat dan kita bertemu kembali. Terima kasih dan selamat pagi.